Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildani Eko Nugroho, salah satu dosen di program studi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Computer Vision. Mata kuliah ini atau Computer Vision ini merupakan salah satu mata kuliah kompetensi di mana seorang mahasiswa wajib untuk mengambil mata kuliah ini, karena mata kuliah ini sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah tugas akhir. Adapun prasyarat untuk mengambil mata kuliah Computer Vision, mahasiswa tersebut harus mengambil mata kuliah pengolahan citra digital. Untuk mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ruang lingkupnya menjadi kajian mata kuliah yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar-dasar Linux CLI, pemrograman Python, implementasi pengolahan citra digital, image drawing, feature extraction, face detection, parallel progression processing atau parallel processing, dataset preparation, train machine learning model, deploy machine learning ASAP, face recognition by SVM, dan by Naive Bayes. Untuk pembelajaran pada mata kuliah Computer Vision ini menggunakan metode pembelajaran delivery interaction assessment, di mana metode delivery ini yaitu suatu strategi metode pembelajaran atau suatu strategi metode pembelajaran di mana orientasinya adalah yang ditujukan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung, di mana metode ini menggunakan metode ceramah yang merupakan suatu cara penyampaian informasi atau transfer knowledge atau pengetahuan secara lisan dari seorang dosen ke sejumlah pendengar dalam suatu ruang lingkup pembelajaran atau dalam suatu perkuliahan. Metode yang kedua yaitu interaction, merupakan salah satu konsep yang berisikan sejumlah strategi pembelajaran yang sedikit banyaknya efektif digunakan untuk mahasiswa tertentu sesuai dengan karakteristik kemampuannya. Metode yang disampaikan atau yang diterapkan pada pembelajaran ini atau pada mata kuliah ini yaitu merupakan metode pembelajaran student centered learning, di mana model pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, dan di mahasiswa tersebut diharapkan mampu untuk menjadi mahasiswa yang aktif dan mandiri dalam proses pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah assessment, yaitu suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar mahasiswa, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan suatu mutu pembelajaran. Adapun proses asesmen dimulai dari nilai kehadiran dengan persentase 10%, nilai tugas 40%, nilai UTS 20%, dan nilai UAS 30%. Untuk nilai-nilai tersebut diperoleh dari keaktifan mahasiswa dan nilai proyek, di mana proyek tersebut harus dipresentasikan pada saat UTS ataupun UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi yang menitik beratkan pada praktikum atau proyek, ya, memiliki bobot 4 SKS. Adapun manfaat dari mata kuliah ini yaitu setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan Computer Vision secara keseluruhan, diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan bahasa pemrograman Python dengan mengolah citra digital atau citra gambar dan video real time yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi baru. Untuk pencapaian pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan program studi, dan yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau standar kompetensi. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan image processing dengan melibatkan perangkat keras. Yang kedua, mengaplikasikan skill pemrograman Computer Vision dan bahasa pemrograman Python. Dan yang ketiga, menerapkan kemampuan library pada Python yang diterapkan dalam mata kuliah Computer Vision. Capaian pembelajaran mata kuliah atau standar kompetensi diharapkan mahasiswa yang pertama dapat mengenal suatu materi pemrograman Python, dan yang kedua, mahasiswa dapat menguasai kemampuan mengolah citra. Yang ketiga, menghasilkan sebuah sistem sederhana dari mata kuliah Computer Vision.
Oke, setelah ini akan kami tunjukkan video proses pembelajaran yang kebetulan pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang kedua yang akan dibahas tentang proses instalasi pemrograman Python atau yang nanti ataupun tool yang akan kami gunakan yaitu Anaconda. Mohon maaf apabila nanti pada saat proses pembelajaran terjadi kegaduhan karena proses instalasi untuk tool yang kami gunakan memerlukan waktu yang agak lama. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini pertemuan kedua, kita akan membahas tentang proses instalasi untuk Anaconda yang digunakan untuk pemrograman Python atau bahasa Python. Nah, jadi nanti Anda silakan download di browser, cari aja yang namanya Anaconda. Anaconda. Kelihatan enggak? Cari Anaconda 3, nanti bisa masuk langsung ke websitenya Anaconda seperti ini. Sudah ada yang mana kita baca? Jadi nanti cari yang namanya Anaconda seperti ini. Anda cari apa namanya yang sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari Anaconda langsung download aja nggak apa-apa. Ini biar masuk ke salah satu fasilitas ini free downloadnya. Terus cari yang jadi tujuannya mempelajari Anaconda ini di proses instalasi. Nanti Anda tahu Anda dituntut atau harus mampu proses-proses instalasi dan proses-proses library yang digunakan di dalam Anaconda. Ada yang sudah bisa. Jadi ini data-data pemrograman Python atau pemrograman untuk Anaconda atau computer vision ya. CPL-nya atau nanti harapan saya itu Anda mampu menginstalasi Jupyter Notebook, beberapa library, mampu menguasai tulisan atau sintaknya Python, mampu memahami variabel dan tipe datanya, dan mampu menguasai input dan menampilkan output yang ada dalam pemrograman Python. Saya lumayan lama proses instalasinya dan proses downloadingnya. Kalau versi cepat ya cari Anaconda yang versi terbaru. Kalau bisa itu versinya versi 3 cuma apa namanya untuk versi di bawahnya lebih kecil. Nanti setelah ini terinstall, kita install Jupyter Notebooknya untuk coding ya. Setelah Jupyter terinstall, kita install library-nya. Nanti saya cari cara manggungnya menggunakan perintah klik atau klik langsung. Kami nunggu proses instalasi selesai. Saya absen dulu. Next, free. All user or just me? Oh ya, all user. Bisa masih tanya toh Pak. Ini yang mau jalan siapa? Saya sendiri kan ya. Ini all user apa? Sekalian teknis ya. Apa?
Nah, bedanya just me or atau all user kan, kalau just me kan untuk saya sendiri. Kalau all user kan ini komputer umum, jadi pakai all user aja. Komputer umum milik rame-rame. Proses ini selesai, kita install Jupyternya, Jupyter Notebook. Setelah Jupyter Notebook baru kita install OpenCV, library yang lain, OpenCV, NumPy, Matplotlib, NumPy yang lain. Install Jupyter Notebook. Kalau already semua kayak gini berarti sudah ada Jupyternya, ada bisa cek di Taruno. Anaconda ada Jupyternya berarti sudah ada. Yang belum ada berarti tinggal library yang lain. Dari contoh kita mau install library-nya OpenCV, klik install OpenCV, install OpenCV strip. Kelihatan nggak ini? Ini perintahnya untuk library OpenCV-nya dulu kita install. Kalau sudah berhasil, nanti akan muncul successfully installing OpenCV Python bla 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 versinya. Terus kalau sudah OpenCV, kita install lagi yang lain. Selesai instalasi library-nya. Ini OpenCV yang pertama, terus yang pertama instalasi OpenCV, terus ada lagi NumPy, ada lagi Matplotlib, ini library-nya, ada lagi Rust, terus apa lagi? Andas, oke. Andas, ada lagi nggak? Python biasanya gimana? Install, Escalon, ini mana dulu? Sudah semua ini diinstal. Kalau OpenCV strip Python nggak mau, Anda boleh pakai yang ini satu lagi. Ini install OpenCV strip contrib strip Python. Ini untuk contribution. Kalau ini bisa yang di atas bisa, boleh yang di bawah. Kalau sudah, kita bisa masuk ke Jupyter Notebook. Pilih Anaconda, cari yang namanya Jupyter. Jangan sekali-kali bukanya yang gini, Anaconda Navigator ya. Saya sering lihat teman-teman Anda yang kelas lain itu pasti kalau mau buka Anaconda atau Jupyter, lewatnya ini Anaconda Navigator, pasti lama. Langsung saja Jupyter ya. Mau pakai yang mana? Browsernya Google Chrome kan, pakai Edge. Kalau saya sini pakainya antara Google Chrome sama Microsoft Edge. Ya, jelas. Oke, ini salah satu tampilan Jupyter Notebook. Nanti kita akan bekerja di sini. Terus kita bisa masuk ke foldernya Anaconda 3 kalau ada di sini. Kalau saya suka pilih cuma itu. Dia lihat sana juga data saya hilang, dan sini juga data saya hilang semua. Sekarang nggak ada. Biasanya kalau ada di sini ada tulisan foldernya Anaconda 3. Kali ini tidak ada. Kita nanti masuk sini aja. Masuk sini kita bisa buat folder baru. Pakainya ini. Jadi perhatikan kalau sudah masuk ke Anaconda atau Jupyternya kayak gini, masuk ke sub atau foldernya dokumen, diklik aja, nanti masuk atau enggak kita buatkan satu folder baru. New folder, ini. Nanti ada di bagian bawah, ini tinggal diklik, kasih email. Misalkan Kompis kelas apa ini?
is computer vision. Nanti setelah computer vision di dalamnya kita kasih folder new, folder ini kelas 5. Jadi kita kerja nyimpennya di sini semua. Ada pertanyaan kan? Yang tadi itu gunanya apa? Yang mana? Yang OpenCV, OpenCV gambar. Nanti ini digunakan untuk numerical of Python, mengolah data numerik. Matplotlib biasanya dipakai untuk membuat grafik. Kelas Pandas ini biasanya proses untuk analisis gambar. Analisis gambar, analisis video, OpenCV hampir sama yang di atas, Scikit-learn juga sama. Jadi untuk analisis gambar. Oke, sambil nunggu proses instalasi selesai. Oke, dasar Python. Ini kalau pengen melihat versinya, jadi versi Python bisa Anda lihat di CMD tadi. Python strip version. Nanti versinya keluar dari berapa. Kalau ini perintah dasar untuk menampilkan suatu perintah. Misalkan Anda ingin menampilkan perintah hello world yang ada dalam kurung ini. Masukkan aja perintah ini print hello world, nanti akan muncul di bawahnya. Ada lagi print untuk penjumlahan. Nah, ini perintah dasarnya print 2 plus 3. Hasilnya akan keluar di sini. Kalau enggak print value string 2. Value itu apa? Melihat nilainya atau menampilkan nilai ya. Ini value 2. Jadi string ini nilainya adalah 2. Kenapa kalau string nilainya 2? Karena string berupa datanya teks, dan bisa diolah. Terus untuk menulis sintak, ini aturannya. Aturan menulis sintak yang ada dalam sebuah pemrograman Python. Penulisan satu statement tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi kalau Anda menuliskan sebuah statement tidak boleh diakhiri dengan tanda titik ataupun koma. Kalau Anda akhir dengan tanda titik ataupun koma, nanti pasti ketika Anda enter mau pindah ke line di bawahnya akan muncul, kalau nggak menjorok ke bagian tengah karena apa, dianggap itu sebuah perintah. Penulisan string pada Python menggunakan tanda petik tunggal maupun ganda. Jadi penggunaan tanda string ini petik 1, petik 2 ataupun timbel petik ini boleh. Tapi nanti akhirnya artinya beda. Nah, penulisan case pada Python sintak bersifat case sensitif. Artinya apa? Teknis pada penulisan ini harus ada pembeda antara true dengan true. Jadi nanti gini, contoh. Penulisan true dengan ini sama true ini, kira-kira artinya beda nggak? Artinya sama. Tapi maksudnya makna di Pythonnya beda nggak? Beda. True ini, true yang di atas ini nanti tipenya boolean. Kalau untuk pernyataan percabangan, tapi kalau true ini yang di bawah dianggap sebagai statement atau enggak statement, not statement, bukan statement. Makanya dinamakan case sensitif. Nanti saya contohkan. Ada kok. Terus penulisan blok program di Python ini, blok program ini salah satu kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan dalam satu blok. Penulisan blok program harus ditambahkan indentasi. Indentasi itu tab menjorok. Kalau enggak 2 kali, 3 kali, 4 kali boleh. Cara penulisan komentar pada Python harus menggunakan tanda hashtag. Karena apa, tanda hashtag di Python tidak bakal dideklarasikan. Nanti saya kasih contoh. Ada. Kalau enggak tanda petik 1, tanda petik 2 atau strip itu tidak dideklarasikan, tapi tergantung pernyataannya seperti apa. Sampai sini dia mau ditanyakan? Ini contoh penulisan blok program. Blok program itu ada di sini. Ini blok program yang kita. Ini blok program terdiri apa? Kumpulan dari beberapa statement. Contoh if nama,
jika nama Anda itu sama dengan petani code. Kalau misalkan saya print nama, akan muncul petani ini apa enggak? Kalau saya print atau kita masukkan perintah selamat datang, akan muncul selamat datang apa? Karena apa? Jika nama ini adalah sama dengan petani code, terus kalau saya panggil nama, apakah akan muncul petani code? Mungkin nggak maksudnya? Kira-kira mungkin nggak? Kasih lihat nggak? Pernyataan. Jadi ini print hello pasti akan memunculkan perintah atau tulisan hello kan? Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, jika nama itu sama dengan petani code, terus petani nama ini variabel nama ini saya panggil, akan muncul ini apa tidak? Ya. Tapi kalau saya masukkan lagi selamat datang, akan muncul nggak? Selamat datang ya? Muncul. Selamat datang, terus baru nanti nama petani code itu. Apa namanya dulu? Nama dulu baru? Ya, maksudnya gitu. Pernyataan. Di blok diagram. Kalau ada di blok programnya. Ada pertanyaan? Kita coba yang ini ya. Penulisan diagram apa? Blok program yang di Python. Misalkan kita pengen menampilkan seperti ini. Print dalam kurung misalkan itu. Kalau kita running, nah, cara running paling cepat itu pakainya shift enter, nggak usah pikir-pikir pakai tombol kanan kayak gitu. Nah, kita pakainya shift enter langsung muncul, aduh berarti kan benar. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, if nama sama dengan petani code. Nah, terus ada tanda seperti ini. Setelah itu kita print dalam kurung nama atau variabel nama. Ada lagi print selamat datang. Print error enggak? Hah? Variabel namanya enggak ada. Karena apa? Variabel nama itu harus dijelaskan dulu di atas. Ini penggunaan blok atau nama yang salah. Karena pada sini langsung nama atau nama name of nama ini is not defined dari ditentukan karena variabelnya enggak ada. Oke, kalau tadi mungkin sudah menyinggung yang namanya variabel ya. Saya jelaskan dulu yang namanya variabel. Aturan penulisan variabel ada beberapa macam. Nama variabel boleh diawali dengan huruf atau garis bawah seperti ini. Boleh diawali dengan huruf, boleh diawali dengan garis bawah, boleh diawali dengan huruf ataupun diakhiri dengan atau huruf terakhir di belakang itu pakainya kali. Kalau kayak seperti ini, digabung nama underscore variabel. Nah terus karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah ataupun angka. Huruf, garis bawah ataupun angka. Boleh, itu penulisan variabel. Terus karakter pada variabel ini bersifat sensitif atau case sensitif. Artinya apa? Jika huruf besar dan kecil dibedakan, maka nanti akan seperti ini. Misalkan variabel underscore KU, hanya besar. Ada lagi variabel underscore KU tapi hurufnya kecil. Keduanya adalah sama-sama variabel yang berbeda. Artinya juga nanti berbeda. Tergantung konteks pemakaiannya di sini. Nah, larangan yang harus Anda hindari untuk menulis sebuah variabel itu ada di sini. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam aturan di Python. Contoh ada if, while, for. Itu tidak boleh. Nah, jangan menggunakan seperti itu. Oke, ini salah satu contoh penggunaan variabel. Yang pertama, misalkan ada nama variabelnya usia, yang di dalamnya adalah sama dengan 20. Nah, kalau variabel ini pengen saya tunjukkan
tipe datanya apa, tinggal Anda masukkan ini, type, usia, masuk integer. Ada lagi kalau misalkan seperti ini, usia sama dengan tanda petik 20. Apakah akan muncul tipe data integer atau string? Nah, kalau seperti ini berarti nanti akan indikasinya adalah string. Nah, ada lagi usia dalam sama dengan tanda petik 1, 20. Nah, ini tipe data usia itu apa? Itu sama aja perbandingan atau penggabungan antara variabel dengan tipe data, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan usia sama dengan true nih ya. Kenapa true ini is not defined? Kenapa true ini is not defined? Masih ingat enggak? Usia sama dengan true. Sedangkan true yang di sini boleh, datanya boleh ya. Tapi kalau true yang di atas, kenapa kok is not defined? Ya, karena bukan tipe data boleh, bukan tipe data boleh. Ya, satunya tipe datanya boolean, dan satu bukan tipe data boolean. Ada pertanyaan sampai sini? Atau mau dibuktikan? Saya pembuktian. Silakan. Caranya gimana Pak? Misalkan ada variabel namanya usia, sama dengan 20, kayak gini kan? Oke. Saya pengen tahu tipe datanya apa di sini? Tipe type usia, dalam kurung usia. Saya running, shift enter. Sama nggak dengan tadi? Tipe data usia ini, tipe datanya adalah integer. Tapi kalau misalkan ada seperti ini, variabel usia, tapi di dalamnya seperti ini, ada tanda petik, nilainya tetap 20. Usia ini, tipe dari usia ini apa? String. Ya, kalau string ada petiknya, kalau nggak ada string seperti yang di atas, pasti tipe datanya integer. Nah, kalau string, kalau tipe data seperti ini, kalau ada konteks seperti ini mas, tanda petiknya cuma 1, 20. Type usia. Kenapa kok tetap string? Ini saya ulang lagi. Tadi ada tipe data atau variabel namanya usia, yang isinya adalah 20. Nah, kalau kita pengen mengetahui tipe data di variabel usia itu apa sebenarnya, ketika kita panggil perintah untuk mengetahui tipe data dalam sebuah variabel, kita ketik type dalam kurung nama variabelnya apa. Misalkan type variabelnya adalah usia, kita running, akan muncul integer. Tapi kalau kita panggil seperti ini, usia ada variabel kayak gini, usia sama dengan tanda petik 2, isinya 20. Tipe dari usia apa ini? Akan muncul string. Karena apa? Ada batasan. Kalaupun ada tanda petik 1 juga sama. Usia tipenya adalah string. Tipe data variabel instalasi library ya. Nah, kalau seperti ini gimana Pak maksudnya Pak? Cara mengambil input dan menampilkan output tadi sudah ada jelaskan. Tapi kalau cara mengambil input itu harus ada variabel yang jelas. Contoh, ada variabel nama dan umur. Digunakan untuk apa variabel nama dan umur ini? Digunakan untuk input data. Boleh yang diinputkan apa? Siapa nama kamu, berapa umur kamu. Nanti akan menampilkan seperti ini. Ada prosesi yang digunakan atau perintah yang digunakan untuk menampilkan hello, nama variabel apa, terus lagi umurnya berapa, ini variabel juga, baru nanti akan muncul di sini yang digunakan untuk
input data. Ya, jadi nanti kalaupun nanti digunakan untuk input, itu juga akan muncul inputnya. Ini untuk input. Oke, coba dipraktekkan, terus setelah ini kita finish selesai. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Hasilnya gimana itu? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perjumpaan kali ini, atau pertemuan kali ini. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.